Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku. Sekarang kita akan membahas hal yang beda nih, mengenai pro dan kontra tradisi mitoni. Sebenarnya bagaimana ya pandangan Al-Quran mengenai hal tersebut? Masyarakat di Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan sekitarnya, terbiasa melakukan tradisi mitoni ini. Akan tetapi, tidak semua masyarakat menganggap bahwa tradisi mitoni diperbolehkan dalam ajaran Islam, dikarenakan hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad dan tidak pernah ada pada zaman Nabi Muhammad, sehingga tradisi tersebut dianggap bid'ah karena merupakan suatu hal yang baru dalam hal agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhilah semua perkara baru dalam agama, karena semua itu adalah bid'ah, dan semua bid'ah merupakan kesesatan." Hadis riwayat Abu Daud nomor 4607. Berbeda dengan pendapat masyarakat yang memperbolehkan tradisi mitoni, masyarakat menganggap bahwa para ulama tidak secara asal acara ini diajarkan oleh mereka, setidaknya dengan berdasar pada firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 189 yang berbunyi, "Dialah zat yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, yaitu Adam, dan daripadanya dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya suami istri bermohon kepada Allah Tuhan mereka, seraya berkata, 'Jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami akan selalu bersyukur.' Quran surat Al-A'raf ayat 189. Asbabun nuzul ayat tersebut menceritakan Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa sebagai pasangan suami istri. Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya menuturkan bahwa ketika Ibu Hawa merasa kandungannya semakin berat dan makin dekat dengan masa kelahiran, Nabi Adam dan istrinya berdoa memohon kepada Allah agar diberi seorang anak yang soleh sempurna seperti dirinya. Atas dasar inilah para ulama menganjurkan kepada umat muslim untuk mendoakan jabang bayi yang ada di kandungan ibunya yang telah memasuki masa hamil tua. Dan untuk keperluan itu dianjurkan untuk mengumpulkan para tetangga agar ikut serta mendoakan jabang bayi agar diberi kesempurnaan rupa, keselamatan, kesehatan, dan kemudahan ketika nanti dilahirkan pada waktunya. Tradisi selamatan kita tidak dapat menghukumi sesuai namanya, tetapi sesuai isinya. Dalam hal ini kita definisikan dulu apa yang dilakukan dalam tradisi mitoni tersebut. Setelah kita pandang dan kita teliti, apabila hanya berisi tasyakuran dan doa agar si ibu dan si bayi mendapatkan keselamatan dari Allah, dan agar anak yang kelak dilahirkan esok menjadi anak yang soleh-soleha, dan kegiatan yang dilakukan positif seperti membaca Al-Quran, zikir bersama, atau menyantuni anak yatim, maka acara mitoni ini boleh saja dilakukan. Hukum diperbolehkannya melakukan tradisi baik berdasarkan hadis yang bersumber dari sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Ibnu Mas'ud. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tradisi yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik pula menurut Allah. Tradisi yang dianggap jelek oleh umat Islam maka jelek pula menurut Allah." Hadis riwayat Ahmad, Abu Ya'la, dan Al-Hakim. Teks ini dijadikan dalil oleh ulama kita, imam ahli fikih, ahli hadis, untuk mengembangkan urf atau tradisi baik dan maslahat atau kebaikan-kebaikan global dan sosial untuk perkara keumatan. Mungkin itu saja yang kita sampaikan pada pertemuan ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.